Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Siahaan, NPM 17140082, Prodi PGSD 7B, dosen Sukriyadi Hasibuan, SPD MPD, di mana materi yang ingin saya ajarkan tentang bencana alam. Kelas 6 semester 2. Pengantar. Bencana alam adalah bencana yang terjadi karena peristiwa alam. Penyebab terjadinya bencana alam yaitu ada dua faktor. Yang pertama, faktor alam, yang dimana yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor alam contohnya gempa bumi, tsunami, badai, dan letusan gunung berapi. Yaitu yang kedua faktor perbuatan manusia, yang dimana ulah manusia atau menebang hutan sembarangan yang menyebabkan longsor dan banjir. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan keadaan alam sebagai penyebab bencana alam. Yang kedua, menjelaskan kesalahan manusia sebagai penyebab bencana alam. Mengidentifikasi cara-cara menanggulangi bencana alam. Materi yang kita bawakan tentang bencana alam tadi, yang ada di situ tadi gempa bumi, tsunami, dan bencana yang dibuat manusia juga ada banjir, ada tanah longsor, ada puting beliung. Kita masuk ke materi gempa bumi. Kita sering mengetahui bila ada gempa atau gempa bumi merupakan goncangan yang terdiri jadi di permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi disebut seismografi. Alat yang dibutuhkan mengukur kekuatan 1 skala Richter akan mengguncang bumi radius dari pusat gempa. Dan gempa dengan 2 skala Richter akan mengguncang bumi 10 kali serta energi yang dilepaskan 32 kali lebih kuat. Gempa bumi terjadi karena yang pertama, pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, letusan gunung berapi atau gempa vulkanik. Jika terjadi gempa bumi, bila Anda di dalam ruangan, maka segeralah keluar ruangan mencari tempat yang aman. Dan sekitar kita tidak ada pepohonan dan bangunan, agar kita selamat bisa dari gempa tersebut. Bila lokasi kita yang ada di dekat pantai, maka menjauhilah pantai. Yang kedua, tsunami. Kalau kita bicara tsunami, pasti orang-orang yang di pinggiran pantai sudah tahu apa itu tsunami. Ya, tsunami merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk beberapa kilometer ke daratan.
Tsunami muncul karena timbulnya gempa bumi dan letusan gunung berapi di bawah laut. Tsunami diketahui dengan tanda-tanda didahului dengan gunung berapi. Bila tsunami datang, carilah yang tempat yang tinggi agar kita tidak terseret air pantai dan kita bisa nanti mati. Yang ketiga, banjir. Apa yang ada di pikiran kita mengenai banjir? Ya, betul sekali. Banjir merupakan luapan air yang tinggi karena curah hujan yang sangat tinggi. Banjir juga karena dipicu tsunami. Ketika curah hujan yang tinggi, sebagian besar diserap tumbuhan, menguap dan atau pengaliran permukaan tanah. Banjir terjadi karena adanya ulah manusia. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Banjir juga sangat merusak bagi tumbuhan dan juga bagi manusia. Bisa membawa harta benda, tanaman yang padi yang kita tanam bisa hancur, ikan yang bisanya menjadi musnah. Maka cara mengatasi banjir, kita harus merawat air, merawat tanggul-tanggul yang di dekat sungai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tanda-tanda mau banjir yaitu pertama, hujan selama beberapa hari. Air sungai semakin tinggi. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan ketika air hujan meresap ke lahan di puncak gunung atau bukit, penumpang lereng tidak mampu lagi menahan beban terjadinya longsor. Tanda-tanda longsor didahului dengan hujan yang lama, munculnya suara getaran kecil di atas lereng, apalagi di atas bukit sudah tidak ada lagi pepohonan karena ditebang sembarangan, maka terjadilah longsor. Bila adik-adik yang ada di rumah dekat pebukitan, janganlah mau menebang pohon sembarangan agar kita terlindung dari tanah yang longsor. Bila nanti lereng tersebut atau bukit tersebut longsor, di situ ada rumah kita, maka terjadilah rumah kita akan hancur, harta kita pun habis, bisa juga nyawa kita pun akan mati. Ya, selanjutnya puting beliung. Puting beliung disebut dengan juga tornado. Bentuknya berupa pusaran angin yang berkembang dari awan hitam tebal. Dari awan terjadilah pusaran angin turun sampai ke permukaan bumi. Materi yang di bawah puting beliung berupa debu, pasir atau serpihan batu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.